Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, bisa bersama-sama talabul ilmi. Salawat serta salam semoga kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umatnya selalu mendapatkan syafaat hingga yaumil kiamah. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hikmatullah, yang kami hormati Bapak Ketua RW 06 Bapak Haji Hasan, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Mukarramah Bapak Sukirno, yang kami hormati para kesepuhan dan jamaah Bapak dan Ibu yang kami hormati. Marilah kita buka acara pengajian ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati para jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Mukarramah, yang bersama-sama insyaallah semuanya malam hari ini yang hadir senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah, alhamdulillah. Pada saat malam hari ini kita masih merasakan nikmat yang luar biasa, yakni doa kita sebelum adanya malam hari ini. Pada saat itu kita berdoa kepada Allah bareng-bareng. Kita pengen bertemu dengan tahun 2023. Alhamdulillah doa kita masih dijawab dan masih dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah di tahun 2023 dan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga Allah tetap melipat curahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seperti biasa pertemuan kita malam hari ini mengkaji bersama tentang nasihat-nasihat ahli ibadah, nasihat-nasihat hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Nasha'il Ibad. Waktu pertemuan saat kemarin, tahun kemarin, setahun kemarin. Pada saat pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang kalimat yang diucapkan oleh Ka'b bin Ahbar. Diulas kembali, mudah-mudahan dengan kita ulas kita masih mengingatnya.
Wal maqalatus saminatu wa salasuna an Ka'bil Ahbar. Saat minggu yang lalu ada ucapan yang diucapkan oleh Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar ini seorang pendeta Yahudi, kiainya orang-orang Yahudi. Cuma beliau masuk Islam aslam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Saat Khalifah Umar bin Khattab, Ka'bil Ahbar ini masuk agama Islam. Sehingga dia mengatakan bahwa al-husul lil mu'minin minasyaitan, bahwa benteng orang-orang mukmin yang harus kita miliki dan kita harus punya, yakni ada 3 benteng, karena kita pengen terhindar daripada godaan-godaan syaitan. Yang pertama, al-masjid hisnun. Yang kedua, zikrullah hisnun. Yang ketiga, qiraatul Quran hisnun. Jadi 3 itulah benteng orang-orang mukmin agar kita terhindar dari godaan-godaan hawa nafsu syaitan. Selanjutnya wal maqalatut tasi'atu wa salasuna an ba'dil hukama'i annahu qala salasun min kanzillahi ta'ala. Di makalah yang ke-39 ada ucapan dari sebagian ba'dil hukama, sebagian ulama-ulama ahli hukum, annahu qala salasun min kanzillahi ta'ala al-faqru wal maradu was sabr. Datangnya dari ba'dil hukama, sebagian daripada ulama ahli hukum, annahu qala, sesungguhnya ba'dil hukama mengatakan salasun min kanzillahi ta'ala, ada 3 hal yang menjadi simpanan Allah. Simpanan Allah tersebut ada 3. Al-faqru, 1 kefakiran, al-maradu yang kedua sakit, as-sabru yang ketiga sabar. Maksud kanzillahi ta'ala ini apa? Apa yang dimaksud dengan simpanan Allah? Ay mimma yudakhiruhu Allahu ta'ala la yu'tiha Allahu illa man ahabba. Simpanan yang dimaksud oleh Allah la yu'tiha, tidak akan Allah berikan simpanan 3 ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi ada sebagian daripada ulama ahli hukum mengatakan bahwa ada 3 simpanan Allah yang tidak akan diberikan oleh Allah kepada manusia kecuali manusia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih dimengerti ya Pak. Soalnya kalau arti asli kita baca, simpenannya ini apa? Bukan harta, bukan pahala. Jadi simpanan yang dimaksud oleh Allah ada 3 tadi, al-faqru, kefakiran, wal maradu dan sakit, as-sabru dan sabar. Itu simpanan. Maksudnya adalah 3 hal ini Allah simpan. Tidaklah semua manusia yang dihidupkan oleh Allah diberikan 3 hal ini kecuali orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Al-faqru yang dimaksud adalah wa huwa faqdu ma yahtaju ilaihi. Yang dimaksud dengan fakir, faqdu ma yahtaju ilaihi, apa-apa yang dibutuhkan gak ada. Mau ke pasar gak punya motor dan gak punya uang, mau belinya pun gak punya uang. Ada sesuatu keinginan kebutuhannya, dia gak punya apa-apa. Itu namanya fakir. Yang kedua wal marad, wa huwa yu'radu lil badan fa yakhrujahu 'anil iktidal lil khas. Yang dimaksud marad di sini adalah
wa huwa yu'radu lil badan, yakni kalau bahasa kitabnya yu'radu itu mentokaken. Kalimat mentokaken ini Pak, jadi Allah berikan rasa sakit terhadap manusia ketika saat rasa sakit itu lil badani terasa di dalam badan kita, fayakhrujahu anil iktidal, dan Allah akan mengeluarkan dari kebiasaannya lil khos, karena khusus saat itu kita lagi sakit. Nanti diterangin satu-satu. Wasabru, yang dimaksud sabar yang Allah akan berikan kepada manusia, wa huwa tarkus saqwa min alamil balwa li ghairillahi la ilaha illallah ta'ala. Apa sabar? Tarkus saqwa, meninggalkan keluhan terhadap Allah ataupun terhadap yang lainnya. Apa yang dimaksud oleh ba'dil hukama? Kita pada saat hidup di dunia ini mengenang sejarah semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Maka tiga hal ini ada di dalam diri beliau-beliau para nabi dan para rasul. Saking cintanya Allah terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, Allah fakirkan beliau dalam keadaan tidak punya. Dari semenjak apa? Dari semenjak beliau ada di dalam kandungan, karena Allah mencintainya. Contohnya, Allah bisa saja saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, kalau memang benar itu terbukti rasa cintanya manusia terhadap anak, kita kan beda. Saking cintanya kita terhadap anak, ketika saat apapun yang diinginkan oleh anak, dicoponi atau tidak? Dicoponi. Tapi beda dengan Allah. Ketika Allah mencintai manusia, Allah tidak ngasih harta semua. Bahkan Allah mencintai hambanya bisa saja dengan kefakiran. Karena saya cinta terhadapmu wahai Muhammad ketika engkau dalam kefakiran, karena saya tidak pengen engkau sombong dengan harta. Itu pun bukti buat kita. Pada saat kita lagi hidup kefakiran, maka su'udzon dibuat, husnudzon yang kita tanamkan. Kefakiran dalam tanda kutip kita lagi benar-benar ibadah kepada Allah, bukan kefakiran orang udah fakir jauh daripada Allah. Ini beda lagi, namanya istidraj. Ada orang fakir, mau ke pasar nggak punya motor, mau beli makanan nggak punya, nggak sholat, nggak ngaji. Apakah dia dicintai oleh Allah? Bukan, dimurkai oleh Allah. Kita berbicara nasihat bagi orang yang istilahnya ahli ibadah. Artinya kefakiran yang Allah berikan kepada orang yang ahli ibadah kan ini. Tidaklah semua orang yang rajin ibadah kaya raya, tapi tidak sedikit bagi orang yang rajin sholat, rajin ibadah, dia miskin. Buktinya apa? Banyak orang yang iri sama orang yang tidak rajin ibadah, mah sehat, gak ada penyakit. Giliran kita yang rajin ibadah, banyak penyakit pada datang. Iri gak? Sifat iri dalam diri kita saat itu wajar karena kita manusia. Kenapa irinya? Ini enak bener tuh orang, udah gak sholat, jarang ke masjid, jarang ngaji, tapi usahanya lancar-lancar aja, gak punya utang, gak ruwet kali. Ya Allah, 5 waktu gak pernah telat berjamaah terus, gini-gini aja, malah rugi usaha saya. Lah, saat itu salah. Harusnya bagaimana? Kefakiran yang Allah berikan saat kita lagi rajin ibadah, itu saatnya kita lagi dicintai oleh Allah, agar pada saat ibadah kita dalam keadaan fakirnya lebih khusyuk. Coba kalau pada saat ibu bapak contoh, saat lagi kefakiran ditambah kekayaan oleh Allah, ceder, kira
lupa sholat ya. Jarang di rumah malah Pak. Tuh, misalnya apa? Sibuk ngurusin hal. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Munafiqun itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surat Al-Munafiqun. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai engkau lalai karena anakmu, karena hartamu an dzikrillah, dari mengingat Allah. Gara-gara ngurusin harta, gara-gara ngurusin usaha, lupa Allah. Gara-gara ngurusin anak, kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Mereka lah orang yang melakukan seperti itu, fa ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ingatkan di ayat yang lain, dunia, anak itu fitnah bagi kita. Fitnah bagaimana? Gara-gara ngurusin dunia kita lupa Allah. Gara-gara sibuk ngurusin anak kita lupa akan Allah. Mana coba? Nah, yang benar sekolahnya. Kamu yang benar, biar bekerja, biar kamu bisa makan. Dari kerjaan yang dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah. Itu kalimatnya. Secara ahli sufi mengatakan udah kita keluar tuh, separuh agama kita udah nggak ada. Kalau kita mempercayakan kerjaan itu yang memberikan makan, berarti separuh iman kita udah nggak ada. Itu ahli tauhid. Karena sering kita menemukan kalimat itu. Padahal sebabnya kalau kita ahli tasawuf, kehati-hatian ikhtiarnya bagaimana? Nantilah kalau sudah sekolah, kalau sudah dapat ijazah, kamu sudah punya kemampuan, kamu kerja, syariatnya kamu akan hidup enak. Kamu bisa makan syariat. Kenapa? Karena kamu punya penghasilan. Kalimat syariat, kerjaan syariat. Hakikatnya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Makanya kefakiran yang Allah simpan, dan tidak semua orang dikasih fakir. Siapa yang dikasih fakir oleh Allah? Orang man ahabballah, orang yang dicintai oleh Allah atas kefakirannya, tapi dia masih mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW diuji dengan kefakirannya. Saat apa? Dalam kandungan sudah ditinggal oleh bapaknya. Begitu lahir, begitu saat pengen, istilahnya apa? Merasakan sayangnya dari seorang ibu, beliau belum sempat merasakan kenikmatan sayangnya dari seorang ibu, diambil oleh Allah, nambah sedih lagi, dititipkan sama kakeknya. Dan saat itu mulailah beliau mengembala kambing, bahkan berjualan. Setelah lagi senang-senang dengan kakeknya, Allah ambil lagi kakeknya. Hidup kefakiran yang ada dari Rasulullah sejak kecil. Kenapa? Karena Allah cinta kepada beliau. Beda dengan kita. Kita langsung kadang-kadang benci sama Allah. Mana? Bohong nih sholat nih. Tuh. Zikir ini bohong. Katanya kalau banyak sholat Allah masih kaya. Nggak ada kaitan sholat sama kekayaan, Pak. Dan nggak ada kaitan kita wirid ke Bapak bacaan ini supaya kita kaya. Nggak ada kaitan. Karena memang rezeki itu sudah tinggal penjemputan doang kita. Makanya kefakiran yang Allah simpan, tidak akan semua orang dikasih fakir, tapi taat ibadah kepada Allah. Makanya orang yang rajin ibadah tapi hidupnya fakir, itu lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak? Jelas nggak? Paham nggak? Itu fakir. Apakah Rasulullah doang? Tidak. Sayyidina Abu Bakar diuji dengan kefakirannya. Kenapa? Karena memang Allah uji orang-orang yang dicintai, dan kita pun akan menemukan kefakiran itu kalau memang Allah cinta terhadap kita. Pada saat kita tidak ada kemampuan, kenapa? Yang dimaksud fakir yang disimpan oleh Allah, faqdu ma yuhtaju ilaihi. Allah menyimpan kefakiran itu. Apa fakirnya? Tidak adanya sesuatu yang kita butuhkan.
Kita mau berangkat, dia nggak kehujanan, nggak punya mobil, fakir kita. Kenapa fakir? Karena nggak punya mobil, punyanya motor. Kalau berangkat kerja kehujanan. Nah kita sabarnya apa? Kita lagi dalam keadaan fakir, tapi ada ibadah, nggak punya mobil, belum sampai kita punya. Orang-orang udah punya mobil. Kenapa? Ya itu tadi kefakiran. Allah memfakirkan kita dalam keadaan tidak punya mobil, padahal kita lagi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah cinta terhadap kita. Kalau aku berikan kepunyaan yang kau inginkan apa? Mobil, takut engkau lupa akan aku. Itu. Karena banyak orang yang ini, contoh korun sama. Apakah siapa korun itu? Seseorang yang miskin, fakir. Dia minta kepada siapa? Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan engkau kekayaan kepadaku agar semangat dalam hal ibadah, dan apa-apa orang yang mereka butuhkan, aku sedekahkan semua itu harta yang kau titipkan kepadaku. Siap? Siap. Begitu Allah berikan kekayaan, alhamdulillah, lupa semuanya, sombongnya luar biasa. Tuh, awalnya fakir, begitu diberikan kekayaan, nambah naik dia kekayaannya sampai tenggelam dengan kekayaannya. Itulah hidupnya korun. Makanya disebut dengan harta karun. Harta karunnya hartanya mangkorun. Karena mangkorun itu tenggelam oleh ditelan oleh bumi sampai harta-hartanya itu tidak di dalam bumi. Maka kenapa kita sebut ketika kita menggali tanah ada yang meninggal bumi harta karun, padahal hartanya mangkorun. Iya, karena dulu dia fakir. Begitu pada saat diberikan kekayaan, dia nggak jauh berbeda dengan kita, Pak. Kita kalau lagi nyungsem, rajin ibadah, Pak. Tahajud itu kan libur, Pak. Apalagi kalau ditangani modelnya orang-orang yang tahu dibilang ya di pesantren lapas tuh, itu mereka itu ya Allah ya Rabbi, rajinnya luar biasa. Kenapa? Karena memang sudah ibaratnya udah ditegur sama Allah baru rajin. Mungkin Ustaz, Ya. bicara tentang rezeki Ya. dan doa. Bukannya rezeki itu harus dijemput dengan doa, karena ada petunjuk atau ada pengetahuan. Jadi kalau ingin mendapatkan rezeki harus baca selawat Jibril sekian ribu kali misalnya. Nah, itu gimana? Sementara rezeki ini sudah ditentukan oleh rahasia, tapi ada doanya itu gimana? Mau penjelasan? Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Sungguh kami memberikan tempat tinggal fil ardi, di bumi. Kata Allah kepada siapa? Manusia. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami jadikan bumi itu untuk kebutuhan manusia. Jadi semua kebutuhan manusia itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun secara batin. Itu kaitannya adanya apa? Rezeki, kesehatan, semua sudah dipersiapkan oleh Allah. Qalilan ma tashkurun. Kenapa mereka menjadi manusia yang syukur nikmatnya cuma sedikit? Makanya kebablasan. Contoh, rezeki sudah diatur sama Allah, sudah. Rezekinya Pak Haji Hasan 100, Hikmatullah 100, Pak Herlan 100, semua 100 semua. Cuma mengalirkan rezekinya ini yang beda-beda. Ada yang dicicil, ada yang nyalirnya itu terus-terusan nyalirnya. Ada lagi yang cuma nyalirnya lama baru keluar lagi. Cara penjemputannya, nah, dengan cara penjemputannya bagaimana? Maka Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, maka akan aku ijabah. Dan orang yang aku cintai adalah orang yang cerewet dalam hal
kepada orang yang banyak minta, Allah cinta daripada orang yang nggak pernah minta sama Allah. Beda dengan kita minta sama manusia. Kita sering datang ke Pak RW, minta ini, bosan Pak. Bener. Minta ini ke Pak DKN atau yayasan, minta ini, bosan. Datang kamu. Kalau Allah, modelnya kita minta sejak kapan kita minta pengen diijabah sampai sekarang, nggak pernah kita dilempar sama Allah. Maka kenapa? Allah sangat benar-benar nunggu kita tiap detik datang kepada Allah minta. Tuh, Allah senang kalau banyak yang minta. Beda dengan kita, kalau kita banyak yang minta untuk pintuan. Apalagi itu ada yang minta. Ada orang minta-minta tiap hari datang ke rumah kita. Itu lagi. Sehari udah kasih aja tuh, kasihan. Masih senyum Pak. Sehari lagi datang itu lagi, masih. Ketiga kali, kayaknya rencana buat taruh ini. Udah seutuh kita. Keempat kali tutup pintunya lagi. Ini nih anak modus, udah haki gitu. Padahal yang menggerakkan orang itu datang ke rumah kita siapa? Allah menguji kita. Kita banyak diminta aja kayak gitu. Kata Allah, kalau saya bukan itu. Ya. Dengan cara apa kita minta kepada Allah? Relatif. Banyak jalan Rasulullah. Makanya ada atiullah wa atiur Rasul. Kalau kita mengadakan kewajiban kita, wajibnya kita doa kepada Allah. Allah yang memberikan ijabah. Tata cara doanya supaya diijabah oleh Allah bagaimana? Makanya solusinya apa? Biar engkau mudah wahai hambaku, biar engkau mudah wahai umatku, maka ada man shalla alayya, kata Rasulullah, itu sholawat. Ataupun man qara'a suratal Fatihah. Banyak, bukan sholawat saja. Ataupun man qara'a suratul Al-Ikhlas. Bisa saja. Itu tata cara ibarat tangga. Pada saat kita sudah menemukan tangganya dan kita sudah akan naik, tangganya udah ada, tinggal mempergunakan tangganya ini istiqomah atau tidak. Pada saat kita baca nih Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu 1000 semalam itu, besok cair enggak? Kenapa enggaknya? Orang kita menutupinya apa? Cair Allah. Tapi tidaklah tertuju bahwa ini tangga kita gunakan agar sampai kepada Allah. Jangan tujuannya itu, karena tujuan kita kadang-kadang kalau dikasih nih biar cair, mau lihat nih bacaannya, Nah itu tergantung dua. Bisa iya, bisa tidak. Saat iyanya Allah menguji keimanan kita, mungkin istidraj. Yang kedua, Allah menguji keistiqomahan membacanya sampai kapan kau membaca. Contoh Nabi Zakaria alaihissalam. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi la tadami faradahu anta khairul waris. Berapa tahun? 80 tahun. Baru dikasih keturunan. Nah kita membaca sholawat 1000 baru semalam pengen besok cair. Nabi Zakaria hampir 90 tahun doa kepada Allah. Tuh, tapi kita sampai-sampai Siti Hana istrinya bilang, Pak Zakaria, suamiku, engkau itu nabi, engkau itu orang, kalau memang engkau urusan Allah, engkau dicintai oleh Allah, minta kepada Allah, cepat saya pengen punya anak. Tuh, apa Nabi Zakaria? Saya malu kepada Allah, mengaku sebagai hamba Allah yang dicintai. Justru saya mengharap inilah kecintaan Allah kepadaku agar saya tidak dihitung orang yang tidak pernah minta kepada Allah. Kita beda. Semalam nggak tembus, semalam lagi coba malam ini lah, nggak tembus juga. Udah 3 malam, Allah deh, kan tok sama lagi, tok tembus tapi tinggal apa lagi? Nyari lagi terusan lagi, jangan lagi. Kok amalan pas begini lah. Ternyata yang menyebabkan itu apa? Keistiqomahan kita. Kita udah punya tangga, pohonnya udah berbuah. Kenapa nggak cepetan diambil? Dan naik tangga itu nggak sekali yang langsung kita naik ke atas, kan satu-satu. Satu selesai dulu, naik lagi dulu, terus ya pelan-pelan. Lalu pada saat kita
siapa kita maupunnya. Makanya rizki modelnya contoh kita semua dibandingkan rizkinya Abu Yahud tadi. Gimana kalau beliau? Gak nyampe sebulan Pak, apalagi sehari 5 kali beliau diberikan rizki oleh Allah tanpa menggunakan keringat Pak. Cuma bismillah doang begitu. Iya kan? Lah kita bismillahnya 1000 belum tentu Pak. Jadi ya Dwi. Iya. Kenapa itu terjadi? Karena memang beliau dekat dengan Allahnya tidaklah seperti halnya kita. Kita kan kalau dekat dengan Allah saat ada maunya. Kalau beliau dekat dengan Allah karena pengen dicintai oleh Allah. Kalau kita kan dekatnya pengen ada maunya karena kita pengen dikasih. Kalau beliau makomnya pengen dicintai oleh Allah. Itu bedanya tuh. Ya, seperti itu. Jadi penjemputan rezeki itu memang beda. Dan ketika ada fasilitas Rasulullah memberikan solusi untuk penjemputan rezeki itu relatif. Berarti tidak salah ya andai kata kita minta rezeki dengan cara berdoa. Ya enggak ada masalah. Justru itu. Nah contoh gini lah. Makanya contoh besok kita mau kerja berangkat kok. Biasanya gajian tanggal 1, tanggal 27, tanggal 5. Yang tanggal 5 biasanya, waduh kita udah berangkat pagi tanggal 5. Kapan Pak gajian kata istrinya? Ini besok nih tanggal 5. Berangkat ke sana. Alhamdulillah kata manajer. Nanti itu udah tanggal 15. Orang yang benar-benar tadi itu kaitan dengan pertanyaan tadi, apa yang dilakukan? Demo di manajer, apa demo kepada Allah? Ayo, ya Allah ya Allah. Biasanya tanggal 5. Kenapa ini diukur ya? Mudah-mudahan dipercepat ya Allah. Jangan sampai tanggal 15. Doakan, doa agar rezekinya dipercepat. Bisa. Dan orang yang usaha jualan. Pada saat hari ini jualannya nggak habis. Begitu besok dia mau jualan, malamnya dia pasti berdoa, ya Allah ya, besok saya mau jualan lagi. Mudah-mudahan besok nggak sama dengan hari kemarin, Allah. Nggak ada yang laku, besok ada yang beli, ya Allah. Itu rezeki. Bukan saja harta. Mana coba? Hari ini kita dari kepala sampai depan kita nggak ngaji. Ya Allah yang sedih amat, saya nggak bisa kumpul di masjid. Hari ini ada pengajian, mudah-mudahan besok itu depan bisa sehat ya Allah, bisa ngaji. Rizki, kesehatan, semua diminta, wajib diminta. Entah itu rizki dalam bab harta, rizki bab dalam hal jasa, semua itu rizki. Bahkan harus diminta kita ini. Kalau kita nggak minta, Fir'aun benar. Fir'aun itu nggak pernah minta sama Allah. Kenapa? Karena beliau nggak pernah sakit, pilek aja nggak pernah. Pilek nggak pernah seumur hidup Fir'aun. Makanya apa mengaku sebagai Tuhan? Itu Fir'aun. Makanya kalau kita udah nggak sakit-sakit, nggak pernah doa. Wih, kamu mau sholat aja sakit-sakitan aja. Saya nggak pernah sholat, nggak pernah sakit-sakit. Sombong amat. Sekali sakit modal. Ya, jadi artinya apa? Kembali ke persoalan tadi ya, Pak Haji. Jadi kefakiran itu simpanan Allah, dan infak itu tidak akan Allah berikan kecuali orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah marad, sakit. Wa huwa yuradul badan. Apa maksudnya? Ini dicontohkan sama Nabi dan Rasul, Nabi Ayub alaihissalam, ya kan? Nabi Ayub, apakah sejak lahir sakit? Tidak. Nabi Ayub itu kaya raya, bahkan punya lahan hektaran, ternaknya luar biasa. Semakin ditambah kekayaannya oleh Allah, semakin rajin dekat dengan Allah, semakin kaya, semakin dekat dengan Allah. Itu hebatnya Nabi Ayub. Ketika ada kesuksesan dalam hal ibadah dia kepada Allah, ada makhluk lain yang memang benci terhadap siapa? Nabi Ayub. Siapa? Iblis. Iblis nggak senang kalau Nabi Ayub nambah kaya, nambah rajin sholatnya, nambah diberikan kekayaan oleh Allah, kesuksesan, dia nambah benar-benar dekat dengan Allah. Iblis nggak mau. Kenapa? Izin ya Allah,
Kenapa mau protes? Iya, saya nggak senang aja melihat Ayub nampak dikasih olehmu derajat tinggi, nampak aja tuh dekat denganmu ya Allah. Terus ngapain? Izinkan saya pengen menggoda dia biar jauh darimu ya Allah. Silakan kalau kamu mampu. Digoda oleh iblis. Dari mana mulainya? Dari tanaman hektaran yang siap panen dibakar oleh iblis. Begitu dibakar oleh iblis, laporan iblis, ayo, tuh lihat tuh panenmu nggak jadi, rugi kan? Mana Tuhanmu yang kau sujudi? Yang hari kau bilang Allah Akbar, Tuhanmu yang kau sembah mana? Kita nolongin nggak tuh? Udah situ. Apa kata Nabi Ayub? Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Hanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapain pusing, please? Nambah haji itu, hektaran panen itu rugi, nambah haji. Gak kayak kita Pak. Kita kan beda kalau udah rugi itu Pak, kalau banting peki pak aja. Aduh remeh ini itu padahal apa? Kalau Nabi Ayub nambah lebih dahsyat ibadahnya dari yang kemarin. Beres tanaman hektaran habis tuh yang panen, ternaknya dimati semua oleh iblis. Apa kata iblis? Ya siapa lagi yang nolongin? Mana Tuhanmu kau nangis-nangis itu? Mana yang kau nangis-nangis sujud itu? Gak ada. Tuhanmu itu gak ada. Dan gak ada yang gak bisa nolong. Mungkin apa gak ada nolongin? Tetap Nabi Ayub mempertahankan keimanan dan akidahnya. Sampai-sampai rumahnya lenyap dibakar. Begitu sudah tidak punya apa-apa sebagai cara berdua dengan Siti Rahman, nampak lebih rajin ketidakadaan hartanya. Rumah gak punya apa? Ternak, tanaman, peradaban, semua gak ada. Terus bagaimana? Nabi Ayub dan Siti Rahman lebih nampak rajin lagi kepada Allah. Wah, lebih bisa. Waduh, apalagi siasat saya biar menggugurkan akidah iman daripada Nabi Ayub. Nggak ada lagi siasatnya. Dia menjelma menjadi virus, masuk ke apa? Ke badannya Nabi Ayub menjadi virus. Maka di situ menggerogoti seluruh daging yang ada dalam diri Nabi Ayub. Tuh, iblis menjadi virus. Biar jangan sholat, biar jangan ingat kepada Allah. Tapi Nabi Ayub, alhamdulillah, nambah lebih dahsyat. Semua segitu dagingnya udah habis semua, tinggal organ vitalnya doang. Apa Nabi Ayub? Iya, sampai Siti Rahman. Apa? Karena kekurangan makan. Siti Rahman izin kepada Nabi Ayub, saya mau ke rumah saudara saya itu mencari makan. Titip kamu jangan mencuri, dan kamu jangan pernah kerja dan jangan pernah minta. Begitu keluar, dia mencuri. Ketahuan oleh Nabi Ayub, tak sudi aku makan barang curian yang kau bawa. Apa protes Siti Rahman? Terus dari mana wahai suami? Kita makan apa? Dan kita tidak punya apa-apa. Dan kita sudah diusir dari kampung halaman kita. Kalau memang engkau itu Rasul dan engkau dicintai oleh Allah, mintakan kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit ini. Mana coba? Sampai Siti Rahman membentak Nabi Ayub. Nabi Ayub mencoba. Jawabannya apa? Saya malu minta sembuh kepada Allah, karena kemungkinan salahku lebih besar daripada sakitku. Kita beda, baru kesemutan Tuhan, Pak, kesemutan Tuhan, kesemutan. Ya Allah, ya Allah, ya aku malu kendaraan ini. Saja apa? Ya Allah, karena kesemutan ini menggugurkan dosa kesalahanku yang lebih banyak, maka tahankanlah kesemutan ini kepadaku. Ada yang itu? Kagak ada. Ada yang sakit kayak gitu doang. Itu Nabi Ayub. Kenapa Allah cinta sama Nabi Ayub dan Allah gak pernah menyembuhkan saat itu. Padahal bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bahkan Allah katakan Al-Qur'an dua sifat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, obat. Dan Al-Qur'an yang saat itu ada. Dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub, apa yang diminta oleh Nabi Ayub? Bukan kesembuhan. Ya Allah, ya Allah, kalau memang masih ada kesalahan yang kau tidak pernah ridho kepadaku, maka pertahankanlah ini, ya Allah. Kalau memang yang menyebabkan ini kau cinta kepadaku, jangan kau ambil, ya Allah. Maka pada saat menggerakkan badannya, waduh, jatuh semua ulat belatungnya. Begitu jatuh ulat belatungnya pada badannya itu, pada saat mau ibadah, mau diinjak sama Siti Rahman,
Maka dilarang oleh Nabi Ayub, wahai istriku, jangan kau mati itu belatung. Kenapa wahai suamiku? Diambil oleh Nabi Ayub, wahai belatung, jika engkau jatuh dari badanku atas gerakan badanku dan tidak diizinkan oleh Allah, maka lanjutkanlah atas izin Allah. Tapi lagi, kalau memang engkau jatuh atas izin Allah dan ridha Allah, maka silakan kau pergi. Kalau memang rasa sakit kepala ini darimu, ya Allah, aku ridho, ya. Tapi kalau memang enggak darimu, enggak izin Allah, hilangin. Ada yang gitu kan? Kalau memang ini sakit kepala masih, sakit kepala ini dari apa? Engkau ridho ya Allah dan engkau senang kepada ya Allah, pertahankan hai kepala ini ya Allah. Saya enggak pernah obati ya Allah. Ada yang gitu Pak? Alhamdulillah. Nabi Ayub mempertahankan rasa sakitnya demi dicintai oleh Allah. Maka Allah simpan tuh al-marad itu. Maka buat kita apa? Yang bukan Rasul, bukan Nabi. Ketika kita lagi enak-enak ibadah, lagi semangatnya ngaji, semangatnya zikir, semangatnya kita berjamaah, semangatnya kita istilahnya apa? Bersolidaritas, jadi memanfaatkan kehidupan kita untuk semua orang. Saat itu kita dikasih sakit oleh Allah, jeder aja. Apa maksudnya? Allah mencintai kita dan Allah lagi pengen selalu melihat kita. Tuh, jangan ini ya Allah, ya Allah, salah kepada saya, udah kok kayak gini ya Allah. Allah lagi cinta. Saat kapan? Selama 40 tahun Nabi Ayub menderita sakit seperti itu selama 40 tahun baru disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sakit kayak Ayub 40 tahun Pak? Ya, ada kalau kita. Kenapa? Itu Nabi Ayub seorang nabi seperti itu. Seorang nabi saja dikasih sakitnya luar biasa. Lah kalau kita dikasih sakit luar biasa seatasnya Nabi Ayub, wajar kita bukan nabi lagi. Paham kan? Jangan ngomong ini, itu kan nabi Ustaz. Sabarnya luar biasa, sakitnya aja luar biasa. Makanya kita yakin dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat yang genggaman kita, prinsip hidup itu yang membedakan. Kita dikasih sakit oleh Allah. Allah tidak akan memperberat rasa sakit itu kepada kita akan mampu. Yang penting apa? Tadi itu ridho enggak kita dikasih sakit? Iya siapa? Kira-kira kalau kita dikasih sakit sebaiknya apa? Kan iman yang terakhir apa? Qadha dan takdir. Kalau Allah takdirkan kita dikasih sakit, jeder aja. Nerima nggak dulu? Itu aja dulu persoalannya. Jangan nanti dulu. Ridho nggak dulu? Ikhlas nggak? Tidak jauh berbeda. Bapak saat itu diminta sama anaknya. Mintanya apa? Uang 50.000. Tapi pikiran bapak nggak bakal ngasih 20.000. Yang goceng aja tuh, udah kan? Apa lagi kita? Kalau mintanya 50 nggak cuma aja tuh, belum diterima udah ngomel-ngomel tuh, belum disyukuri udah ngomel. Kita baru dikasih sakit kepala, waduh ngegumbreng aja. Ada kepala yang sakit lagi, ngomel aja. Artinya apa? Ya Allah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan sakit kepala ini ya Allah. Kalau memang ini itu, aku terima ya Allah. Tapi kalau Engkau akan mencintaiku ya Allah, lebih dicintaimu, silahkan ya Allah. Dan Engkau maha penyembuh dari penyakit. Kayaknya enak nih Pak. Ya. Saya pernah diuji Pak. Saya berbicara sepertinya saya pernah alami sendiri. Saat lagi genting-gentingnya awal-awal COVID ya, 2020 ya. Ya 2020 itu lagi ini. Saya setengah bulan Pak. Dan dia bisa diketahui itu rasanya apa? Luar biasa. Jadi panasnya itu sedikit doang Pak. Ini mah gak panas. Jadi kalau maghrib itu panasnya itu 40 lewat derajat itu. Jadi bara api itu bersasa, perasaan saya bara di sini Pak. Itu yang diucapkan saya, ya Allah ya Allah ya Allah. Kalau memang malam ini saya berikan dan kau itu ambil. Tapi kalau memang kau masih memberikan umur kepadaku, maka sembuhkan ya Allah. Itu
Sampai saya aneh pakai saya pesan, kamu ada umur yang ikhlas. Nangis. Itu sakitnya setiap malam, Pak. Apa ini COVID ya, saya bilang. Soalnya kalau siang nggak apa. Kali waktu lagi COVID-nya itu. Kemana ada lagi yang mau kiriman apa? Saya bilang gitu ya. Ya makanya istilahnya saya terima ya Allah, saya terima. Itu sampai Pak, yang namanya bacaan doa-doa semua saya baca dan terlintas di benak saya sendiri. Gak ada gunanya bacaan ini. Itu gak ada respek semua. Ibarat obat ini dimakan, semua dimakan. Ternyata salah-salah, semua dibaca Pak. Ibarat obat, semua obat pusing diminum. Lalu gimana coba? Overdosis sih. Itu obatnya. Secara batiniah doanya. Doa penyembuh penyakit ini dibaca, doa penyembuh penyakit ini dibaca, semua dibaca ya. Ternyata apa? Oh, simpanan Allah yang ketiga yang kau belum bisa apa? Sabar. Itu sabar simpanan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sakit diberikan kepada siapa? Nabi Ayub. Sabar diberikan kepada siapa? Seluruh Nabi Rasul diberikan kesabaran, bahkan kita. Makanya sabar ini sabar yang bagaimana? Yang dikatakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, tarkus sahwa min alamil balwa, tidak mengeluh ketika Allah berikan bencana, bahaya, teguran, cobaan. Itu aja, jangan ngeluh aja, itu sabar namanya. Kita mau kebanyakan ngeluh daripada sabar. Kadang-kadang yang sabar ya Pak, sabar sih sabar dulu, ya suwe sih mau ini itu. Kita mau kebanyakan ngeluhnya, makanya di sini kalimatnya ada sabar taktar musakwa, waridho bil qada. Sabarnya sabar apa? Sabar ketika min alamil balwa, ketika Allah uji dengan cobaan, teguran, bahkan bencana. Waridho bil qada la yuqaddimu bihi sakwa ila Allah. Ketika Allah takdirkan dengan keridhaan Allah, jangan sampai engkau mengeluh, kata Rasulullah SAW. Wa inna ma yuqaddimu bil ridha bil muqtada wa inna ma lazima ridha bil qada li'anna al-'abda la budda ay yarda bi hukmi sayyidah. Artinya kata di sini tafsirannya wa inna ma yuqaddimu bil ridha, sesungguhnya dengan kita ngomong jelek tentang ridha, bil muqtada, dengan keputusan Allah. Wa inna ma lazima ridha, sesungguhnya kewajiban ridha dengan keputusan Allah, li'anna al-'abda la budda ay yarda bi hukmi sayyidah. Contoh, siapa di antara kita yang tahu takdir Allah? Enggak ada tahu. Terus Allah putuskan hari ini sedang kita hilang. Gak usah yang macam-macam, sedang luar dulu. Kan gak ada tanya, gak ada yang tahu sedang kita bakal hilang. Tapi Allah putuskan malam hari ini sedang kita hilang semua. Atau enggak, ada satu bapak yang sedangnya hilang, masih baru sebulan, baru beli tadi. Muter-muter. Ya, itu tuh. Saat kita menerima kehilangan sendal, ikhlas apa enggak? Ya nanti dulu kalau nyari dulu itu ikhtiarnya. Saat kita nggak menerima takdir Allah sendal kita hilang, apa saat itu yang kita ini? Pasti kan? Waduh, ya Pak, sendal ini orang dulu kan? Namanya ngeluh dulu. Ya, ngeluh. Makanya ini yang terjadi. Kata Allah, ketika manusia, bahkan ada hadis qudsi yang Allah katakan ini, seandainya ada seorang hamba yang tidak menerima akan keputusanku dan dia tidak ridho, maka carilah Tuhan selain aku di muka bumi ini dan keluar dari bumi ini. Diulang lagi Pak. Mau kemana itu? Kita mau kemana? Kalau kita tidak menerima benar-benar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari Tuhan selain Allah.
kalimatnya. Saking benar-benarnya. Karena iman kita yang terakhir itu adalah menerima ketentuan putusan Allah. Allah memutuskan bahwa sendal kita hari ini hilang. Maka pasrah dan tawakal antara dua. Pasrah dulu apa tawakal dulu? Pasrah ya tawakal, tawakal ya pasrah. Ada yang bilang seperti itu. Satu paket. Alhamdulillah. Akan dicintai oleh Allah. Pas. Artinya pasrahnya itu ketika ya Allah sandal kita. Baru ikhtiar, isi pasrah kita. Isi pasrah. Cari dulu ini. Cari apa? Sandal. Udah tuh. Ikhtiar yang mendekati pasrah. Sendalnya yang gimana? Kata ada yang nanya. Oh, sendalnya itu. Oh, tadi mah ada di sini, mungkin dibawa orang atau tadi kalau memang dibawa orang. Tuh. Ketika sudah ikhtiar, kita baru menemukan kepasrahan. Dan seandainya kita melihat dan itu diakui oleh orang, di situ diuji lagi keikhlasannya. Mana coba? Itu sendal saya, itu Pak, Pak. Itu yang kemarin setelah saya dimaksud bilang, itu setelah saya ada cirinya. Setelah saya ini mah, udah pasrahin. Ini mah, Ustaz apa? Karena rezeki, kepemilikan, ketika itu makanan sudah di mulut kita, kalau bukan hak milik kita dan Allah nggak ridho, bisa lupa Pak. Ya kan? Itu. Makanya sabar, fakir, marah itu sempena Allah, khusus bagi orang-orang yang rajin ibadah dekat dengan Allah, baru Allah kasih takdir, marah, sabar, karena Allah mencintainya agar lebih dekat dengan Allah dalam kefakiran, lebih dekat dengan Allah dengan kesakitannya, dan lebih dekat dengan Allah dengan kesabarannya, baru menemukan innallaha ma'as-sabirin. Itulah orang-orang yang bersama Allah. Mudah-mudahan kita mampu. Kami berharap itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi Allah mohon maaf. Mari kita tutup pengajian dengan doa. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Razzaq. Ya Allah ya Fattah ya Alim, alimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadikas shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'an wa rizqan wasi'an bila ta'lamu lana sabirin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Sumatullah tentang isi acara pengajian ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan marilah kita tutup pengajiannya dengan membacakan dalam bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.